ini ada pertanyaan dari Mas Setia, Dok. Yang pertanyaan, apakah betul ada yang mengatakan gangguan mental atau jiwa itu bisa keturunan, Dok? Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa gangguan jiwa itu multifaktor, ya. Jadi tidak ada penyebab tunggal yang bisa disebut, oh gara-gara putus pacar dia gangguan jiwa. Banyak orang putus pacar tidak masalah gitu kan ya. Oh gara-gara orang tuanya meninggal dia gangguan jiwa. Orang lain juga orang tuanya meninggal nggak gangguan jiwa gitu. Jadi artinya menunjukkan bahwa tidak ada faktor tunggal ya. Tetapi faktor-faktor itu saling berkaitan. Jadi kita ada menyebut namanya faktor predisposisi. Faktor resiko. Artinya orang yang memiliki resiko itu kalau faktor itu dimiliki oleh seseorang, dia memiliki resiko lebih tinggi dari orang lain gitu. Contoh, apa yang masuk dari dalam faktor predisposisi itu salah satunya adalah genetik. Ya, sehingga orang yang punya faktor genetik gangguan jiwa, misalnya ayahnya, ibunya, atau pamannya gangguan jiwa, itu memiliki resiko lebih tinggi dari orang yang keluarganya nggak ada gangguan jiwa gitu. Tapi apakah pasti kemudian dia mengalami gangguan jiwa? Tidak, karena akan berkaitan dengan faktor lain. Sama seperti orang sakit gula, ya. Ketika ayah saya, ibu saya penderita DM gitu, maka saya tahu bahwa saya memiliki genetik DM gitu. Saya memiliki resiko kena gula lebih tinggi dari orang lain yang ayah ibunya nggak gula. Tapi apakah saya selalu gula? Belum tentu gitu. Karena menjadi gula itu tidak hanya faktor genetik, tapi ada faktor pola makan, ada faktor aktivitas fisik, ada faktor manajemen stres. Jadi ada faktor lain ya yang membuat seseorang itu bermanifestasi menjadi sakit gula gitu. Nah, jiwa juga begitu. Seorang yang memiliki genetik gangguan jiwa gitu. Apakah selalu gangguan jiwa? Belum tentu. Karena tergantung juga pada kemampuan dia mengatasi masalah ya. Kemampuan dia untuk bersosialisasi, mencari dukungan di sekitarnya ya. Kekuatan-kekuatan yang lain itu berperan gitu. Nah, kita punya konsep bahwa seharusnya kita itu fokus pada apa yang bisa kita rubah. Jangan fokus pada apa yang kita nggak bisa ubah. Faktor genetik itu kan dalam tanda kutip ya takdir ya. Kita nggak bisa milih, aku pengen dilahirkan orang tua yang nggak DM, yang nggak gangguan jiwa, yang enggak. Ya Allah memberikan karunia kepada kita, orang tua kita, keluarga kita, kondisinya begitu, mungkin ada genetik gula, mungkin ada genetik gangguan jiwa ya. Itu kan faktor yang dianugerahkan Allah atas kita nggak bisa milih, termasuk kita hitam, tinggi, pendek, keriting ya. Itu faktor-faktor yang dianugerahkan Allah atas kita terima, kita nggak bisa ngubah. Tapi kita bisa mengubah faktor lain. Ya, seperti kalau DM tadi, saya tahu saya resiko tinggi DM. Mulai sekarang saya nggak mau minum gula misalnya ya. Begitu usia saya menginjak 30 tahun, saya sudah nggak lagi minum es teler, es krim, dan sebagainya gitu. Begitu saya harus olahraga rutin, saya harus ini ya, karbonya dikurangi, itu kan kita memodifikasi yang kita bisa. Sementara yang genetik, kalau mau kita pikir 1000 tahun ya gimana, malah membuat kita capek gitu. Nah jiwa juga begitu. Ya, jiwa juga begitu. Faktor genetik itu karunia Allah, bismillah ya. Tapi kita modifikasi yang kita bisa, ya, latihan manajemen stres yang baik, latihan mengakses ya, misalnya aku seperti ini tuh aku harus ketemu siapa. Misalnya aku tuh nggak pintar bergaul itu membuatku sering merasa sendiri, aku harus belajar untuk bergaul yang baik. Jadi memodifikasi lingkungan, ya, memodifikasi kemampuan-kemampuan lain itu yang lebih kita utamakan. Bahwa ada faktor genetik, ya. Tapi
tidak selalu faktor genetik itu pasti menjadi gangguan jiwa ya, sehingga kita upayakan faktor-faktor yang kita bisa kuatkan, tidak fokus pada faktor yang memang kita tidak bisa mengubahnya. Mungkin itu nggih sebagai jawaban. Ya, baik, jadi simpel berarti gangguan jiwa ini multifaktorial dan keturunan itu adalah salah satu faktor resiko. Ya.